Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pembelajaran MTSNA ya. Kali ini kita ke praktiknya. Sebelumnya kita sudah sedikit teori pengenalan tentang mikrooptik dan tools-toolsnya. Hari ini saya akan membahas konfigurasi awal mikrooptik gitu ya, sehingga dia bisa koneksi ke internet dan menyebarkan koneksi internet juga ke klien gitu. Oke, kita mulai. Nah, untuk memulainya saya akan menggunakan quick set mode ya. Jadi di mikrotik itu ada setting mode cepatnya. Jadi kalian bisa menggunakan quick mode, dan beberapa quick set mode ini ada tipenya ya, ada jenisnya. Pertama ada basic access point. Nah, ini mode AP yang sederhana gitu. Lalu ada CAP atau control access point yang akan dikelola oleh server Chapsman ya. Jadi Chapsman ini kepanjangan dari Control Access Point Server Manager. Hanya digunakan jika Anda sudah menyiapkan server Chapsman. Nah, jadi kalau ada server Chapsman-nya baru kalian bisa menggunakan yang Chap ini. Lalu yang ketiga ada CPE atau Customer Premise Equipment. Perangkat klien yang akan terhubung ke perangkat access point, memberikan opsi untuk memindai perangkat AP di wilayah Anda. Nah, kemungkinan kita akan pakai quickset mode yang ini ya, yang CPE. Lalu ada home AP ya, home AP atau home access point ya. Ini untuk sebagian besar pengguna rumahan ya, menyediakan lebih sedikit opsi. Lalu ada home AP dual. Nah, sama lah perangkatnya dual band, dia bisa yang 2 GHz, bisa yang 5 GHz. Lalu ada PTP bridge AP, mode point to point dengan menjadikan router sebagai access point ya. Kalau PTP bridge dia hanya menjadi penyalur atau jembatan gitu. Lalu ada PTP bridge CPE atau mode point to point dengan menjalankan router sebagai CPE. Yang terakhir ada WISP access point. Ini mirip dengan mode home AP tapi memberikan opsi yang lebih canggih dan menggunakan terminologi standar industri ya, seperti SSID dan WPA. Jadi ada SSID dan passwordnya. Kalau yang home kan mungkin nggak ada settingannya gitu ya. Nah, untuk yang sekarang saya akan menggunakan yang CPE ya, yang Customer Premise Equip. Nah, contoh lab topologinya seperti ini ya. Jadi perangkat komputer kalian atau laptop ini terhubung ke Ether 1 ya. 1 2 3 4 5. Sebenarnya bebas sih mau ke Ether mana aja. Tapi kalau kita pakai CPE dia defaultnya nanti settingnya di Ether 1. Kalian boleh sebenarnya ke Ether 5 nih. Jadi tapi nanti ada settingan lagi tambahan di mengubah interface gitu ya. Nah, kalau di sini saya sekarang menggunakan kabel strike. Jadi kabel strike yang saya punya ini saya hubungkan ke komputer saya atau laptop dan ke Ether 1 mikrotik. Nah, lalu saya menyiapkan WiFi juga nih, WiFi. Saya menyiapkan WiFi atau boleh juga hotspot ya. Saya mungkin nanti akan pakai hotspot juga. Nah, kalian siapkan hotspot atau WiFi untuk terhubung ke mikrotik kita gitu ya. Jadi mikrotik kita itu harus koneksi ke internet juga ya. Kalau konfigurasi mikrotik tanpa internet itu kayak ada yang kurang aja gitu ya. Jadi wajib lah koneksi ke internet. Sebenarnya bisa menggunakan kabel juga. Kalau misalnya ada kabelan lagi yang terhubung ke internet, kalian colokkan ke Ether berapa aja gitu ya. Bisa juga seperti itu. Tapi di sini karena saya nggak ada kabel internetnya, jadi saya menggunakan hotspot atau WiFi gitu ya. Nah, ini untuk IP hotspotnya, karena saya pakai hotspot belum tentu IP-nya segini ya. Bisa aja IP-nya berapa, 172 atau 192 gitu ya. Tapi untuk ke kliennya bisa lah ini ya. Bisa kita menggunakan IP ini ya.
Nah, untuk Ether satunya IP-nya 192.168.xy.1/24. XY ini bisa kita ibaratkan nomor absen atau nomor meja lah gitu ya. Kita sepakati aja XY ini nomor absen ya, nomor absen kalian di sekolah atau di kelas gitu. Nomor absen kalian di kelas berapa gitu ya. Nah, untuk yang ini, yang di komputer atau di laptop kalian IP-nya 192.168 nomor absen titik bebas /24. Nah, /24 ini range-nya jaraknya dari berapa sampai berapa? Kalau /24 ini kan jaraknya dari 2 ya berarti ya. Satu karena udah dipakai di sini, satu. Udah dipakai di Ether 5. Berarti diawali dari 2. 2 sampai 254. Bebas tuh pilih yang mana. Mau DHCP boleh, mau manual boleh, tapi kita setting manual dulu aja kali ya. Saya misalnya nomor absen titik 2 lah atau titik 10 lah bebas. Nanti kita aturnya seperti itu. Nah, untuk quick set yang CPE seperti ini tampilan awalnya. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Kita pertama buka Winbox dulu. Kita saya colokkan. Nah, ini udah saya colokkan. Oh, ini belum di reset nih. Bekas kemarin ya, saya reset dulu ya. Sebentar ya. Saya soft reset dulu bekas pembahasan sebelumnya. Nah, langkah pertama, sebelum kalian koneksi ke Winbox ya, sebelum kalian koneksi ke Winbox, biasanya di sini nggak muncul gitu. Nah, kalau nggak muncul MAC address dan IP-nya seperti yang tadi kan muncul ya sebelumnya, saya kadang suka ada yang nggak muncul. Nah, kalau misalnya nggak muncul, kalian harus setting di bagian sini. Jadi langkah awal sebelum kalian koneksi menggunakan Winbox, di video sebelumnya juga sudah saya kasih tahu ya, sudah saya ulang lagi aja biar, karena ini penting sih, suka masih banyak yang nanya ketika pembelajaran, Pak kok ini nggak muncul MAC addressnya ya. Kalau ini kan masih muncul ya, Pak ini kok nggak muncul ya, kenapa nggak muncul gitu. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah ntar ini saya disable dulu. Langkah pertama di PC Lab itu kan, PC Lab sekolah kalian kan banyak VMware ya seperti ini. Kadang dia masih suka nyala gitu, bekas pembelajaran administrasi server jaringan yang kalian install Debian gitu di PC Lab. Ini kadang suka masih nyala. Nah, langkah pertama ini kalian matiin dulu nih. Kadang suka ngaruh juga dia ini ya. Jadi kalian matikan dulu ini. Terus yang kedua di bagian sini, di bagian Ethernet ya atau local area connection, kalau Windows 8 ke bawah, kalian di bagian IP versi 4 nya ini dikosongkan, dioptain dua-duanya. Nah, ini wajib ya, karena kalau misalnya masih ada IP dan ini suka masih nyala, biasanya suka nggak muncul gitu, karena ada aja gitu. Jadi harus dimatikan dulu PC Lab kalian. Nah, setelah itu mati, di disable si network adapternya. Nah, sekarang kita refresh ya, di refresh. Nah, biasanya ada. Nah, ini kan tadi habis saya reset ya. Jadi dia kembali ke awal. IP-nya nggak ada, 00, identity mikrotik, ini MAC address-nya, ini MAC address Ether 1 berarti, karena saya nyolok ke saya masih nyolok ke Ether 5 nih. Saya rubah dulu bentar. Saya rubah ke Ether 1. Saya rubah ke Ether 1, saya refresh dulu. Nah, ini yang Ether 1. Tadi kan Ether 592 ya. Sekarang 8E nih. Ini MAC address. Oke, kita login. Login awalnya admin, passwordnya nggak ada ya. Masih kosong passwordnya. Baru kita klik connect. Nah, sini tampilan awalnya saya gedein dulu. Salah, saya CTRL plus ya untuk gede. Nah, ini saya close dulu. Nah, jadi setelah login seperti ini, kalian pilih quick set yang paling atas. Oke, quick set. Nah, tampilannya seperti ini, mirip ya. Nah, kalian di sini ada beberapa SSID WiFi dan hotspot ya. Jadi kalian cari nih hotspot kalian mana atau WiFi kalian yang mana gitu ya kalian. Dan harus tahu passwordnya. Misalnya hotspot saya yang ini. Nah, ini hotspot saya. Nah, saya kecilin lagi bentar. Nah, segini kali ya.
Saya balik lagi dulu. Nah, di sini harusnya dia ada wifi passwordnya ya. Harusnya ada wifi passwordnya nih. Bentar nih, kalau di sini nggak ada. Saya gedein dulu bentar ya. Ketutup ya. Nah, oke. Ini SSID-nya hotspot saya. Nah, kalian harus masukkan password hotspotnya gitu ya. Kalau kalian yakin tinggal dihilangkan aja nih hide-nya, jadi dia bisa kebaca gitu ya. Nah, selanjutnya kita klik connect. Nah, ini sudah connect ya. Kalau seperti ini sudah connect. Langkah selanjutnya kita konfigurasi. Oke, modenya router. Nah, ini wireless networknya kita otomatis aja ya, karena kita dari hotspot IP-nya itu belum tahu kita, jadi kita otomatis. Terus ini untuk IP Ether satunya ya. Nah, di sini ini kan kalau di soal berapa tadi? Kalau di contoh topologi itu mana ya? Dia, nah ini 192.168 nomor absen titik 1 ya. Oke, berarti di sini saya 192.168, nomor absen saya 22 ya. Titik 1. Atau nomor absen saya 200 aja lah. 200.1 ya. Oke, /24 udah benar. Di sini kita boleh pakai atur DHCP dan NAT ya. Oke. Nah, setelah ini kita apply dulu boleh sih sebenarnya. Kita apply dulu sampai nih muncul IP dari internetnya. Di sini biasanya muncul dia. Nah, ini udah dapat nih IP dari hotspot dari WiFi kita, udah dapat. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya adalah atur identitinya ya. Kalau di sini juga kan kita ngatur ya. Nah, ini kan connect-nya nih, dia udah connect. Nah, sekarang di sini di bagian sini kalau dia ngisi manual ya, kalau saya otomatis aja karena dari hotspot ya. Jadi mungkin kalau ini mungkin udah tahu IP-nya gitu, udah tahu IP DHCP-nya. Nah, konfigurasi lengkapnya seperti ini. Setelah kalian mendapatkan IP internetnya, kalian boleh nyeting DHCP dan NAT-nya ya. Nah, kalau saya mungkin nggak nyeting DHCP, tapi saya nyeting NAT-nya aja, nggak apa-apa. Saya checklist ya. Saya lihat dulu port mapping-nya. Ada ya. Oke. Nah, setelah di checklist NAT-nya, sebenarnya gini juga cukup sih. Seperti ini juga cukup. Jadi kita mau nyeting DHCP dan NAT-nya nanti aja gitu boleh sih ya. Yang penting ini dulu aja lah ya. Ini dulu. Teridentitinya kita ganti nama sendiri. Saya ganti nama sendiri, lalu kita apply. Nah, apply, kita oke. Nah, sekarang di sini namanya sudah terganti identity MikroTik ya. Jadi identity ini wajib. Jadi ketika kalian login seperti misalnya kayak. Nah, ini ketahuan ini MikroTik kita, ini IP-nya. Kita login. Bentar ya, pakai MAC address ya. Nah, ini sih harusnya si MikroTik sudah koneksi ke internet ya, karena dia sudah dapat IP address. Nah, ini sudah dapat IP dari WLAN 1 dan kita sudah nyeting ini buat ke klien, ke PC kita tadi ya. Oke, kita sebelum setting IP klien, saya mau ping dulu sini. Nah, ini pilih N. Nah, ini dia minta password karena tadi login gak ada password ya. Kita isi aja 123, enter. 123, enter. Sekarang kita ping google.com. Nah, sudah bisa ngeping ke google.com ya. Tinggal si PC client sekarang ya. Coba PC client saya buka CMD. Ini udah ada IP-nya belum nih? Itu belum ya. Jadi kita harus nyeting IP dulu di client sekarang yang di sini, di Ethernet di versi 4. Nah, di sini. Nah, kalau dilihat sebelumnya di topologi sini kan di sini Ether 1 IP-nya ini ya, nomor absen titik 1. Nah, sekarang di komputer kita ini titik berapa? Karena /24 ya, berarti dari 2 sampai 254 yang tadi saya bilang.
berarti ini kita setting 192.168 nomor absen titik 2 misalnya. Nah /24 netmasknya segini, lalu kita kasih gateway-nya itu IP si Ether, IP mikrotik yang terhubung ke klien ya, berarti dia nih IP ini nih ya, gateway-nya. Oke, 192.168.200.1 200 kan yang nomor absen saya lupa nyeting ini, ntar saya cek dulu. Oh iya benar 200. DNS nya kasih juga ya 192.168.200.1, atau bisa juga DNS nya kalau misalnya kalian belum di checklist di pengaturan DNS nya, bisa juga ini DNS nya boleh gitu ya. Kita oke. Nah sekarang di command prompt kita coba ping di sini, ping ke IP mikrotik kita dulu 200.1. Nah sudah bisa. Selanjutnya kita ping ke 88 ke Google. Bisa belum? Nah ini belum bisa ya, berarti kita harus setting NAT yang tadi kita checklist nggak jadi gitu ya. Nah kita setting NAT-nya di mana? Di IP firewall. Kita di tab NAT sini ya, di tab NAT ya, jangan di tab sini, tapi di tab NAT sini. Lalu kita klik tambah, kita action. Kalau di action kita ke general dulu aja lah ya, general dulu, lalu kita out interface. Nah jangan yang out interface list ya, tapi yang out interface aja. Kita pilih WLAN 1 karena WLAN 1 yang terhubung ke internet tadi ya, di topologin. Nah karena ini yang terhubung ke internet WLAN 1, jadi WLAN 1 yang out interface nya, sebagai out interface nya. Lalu kita ke actionnya kita ganti jadi masquerade, jadi dia untuk menopengkan IP lokal ke IP publiknya gitu. Nah sekarang baru kita coba lagi ping 88. Nah sudah bisa ya, udah bisa, berarti udah klien juga sudah bisa koneksi ke internet gitu ya. Coba kita ping google.com misalnya, google.com. Oke, sudah bisa juga. Berarti kita sudah browsing. PC kita sudah bisa browsing ya ke internet. Coba kita buka Chrome. Coba saya buka YouTube. Nah, meskipun agak lola ya. Nah, bisa. Sekarang kita bisa browsingan. Artinya klien kita dan mikrotik kita sudah koneksi ke internet. Nah kalau sudah koneksi ke internet seperti ini, baru kita bisa konfigurasi yang lainnya gitu ya. Misalnya kalian mau konfigurasi bandwidth atau apa gitu ya. Jadi kalau konfigurasi mikrotik nggak ada internetnya itu kayak ada yang kurang seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya pembahasan konfigurasi dasar mikrotik. Nah jadi cara tesnya tadi kita sudah ping ke IP lokal, kita sudah ping ke IP Google ya sini, dan ping ke google.com. Kalau di sini mikrotik.com, coba kita ping ke mikrotik.com lah ya. Ping www.mikrotik.com. Oke, sudah bisa juga, berarti sudah berhasil gitu ya. Baik, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.